Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Berharap semua baik ya, tidak ada kekurangan apapun ya, sehat walafiat. Ya. Nah, sebelum Pak mulai pembelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu sebentar dan mudah-mudahan apa aktivitas belajar kita hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Silakan kelas, pimpin doanya sebentar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Nah, untuk absensi, bagaimana ada temannya yang tidak hadir ke kelas, bagaimana? Nihil, Pak. Iya, nihil ya, bagus. Artinya kelas ini sudah nihil, tidak ada yang tidak hadir untuk hari ini. Ya. Nah, minggu yang lalu sudah kita membahas tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin kalian masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi, ya, khususnya karya poster. Pernah lihat karya seni poster sebelumnya? Nah, coba mau tanya dulu, kira-kira poster itu apa pengertiannya? Mungkin ada yang tahu, silakan angkat tangannya boleh. Silakan. Poster itu adalah salah satu karya seni 2 dimensi yang berisi gambar ataupun himbauan yang bersifat mengajak. Ya, jadi ada himbauan, gitu ya. Jadi ada pesan yang ini disampaikan lewat karya poster itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya ingin tahu jenis-jenis poster yang kalian ketahui. Seperti apa saja, nak? Silakan. Ada yang tahu tangannya? Iya, Pak. Silakan. Kalau jenis-jenis poster yang saya tahu, kalau berdasarkan isinya ya Pak, Ya. ada poster layanan masyarakat, Ya. poster niaga untuk jualan atau iklan itu Pak, terus ada poster pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalau berdasarkan media yang digunakan, ada poster manual sama ada poster digital. Iya, pas sekali ya. Jadi secara jenis ataupun temanya itu beragam sekali ya. Yang sudah disampaikan teman kalian, jadi ada yang jenisnya tentang pendidikan, penerangan, ya. Jadi dari media ada yang secara manual, ada juga secara digital. Ya. Nah, Pak berharap nanti untuk pembelajaran kali ini ya, kalian tetap semangat. Kenapa demikian? Kalau kalian sudah semangat yang untuk pelajaran ini, kalian akan mendapatkan manfaat yang banyak, ya, terutama berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Ya. Nah, untuk materi pokok pelajaran hari ini, ya, kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi dengan mengerjakan tugas dan poster. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, ya, kalian bisa menerapkan teknik cat air itu dalam mengerjakan gambar poster, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat karya poster sesuai dengan ide ataupun gagasan yang kalian miliki dengan menggunakan teknik cat air. Mungkin teknik cat air saya tidak perlu Pak jelaskan karena beberapa minggu yang lalu sebelumnya itu sudah Pak berikan, ya, Pak jelaskan. Pak kira kalian tentu masih ingat semua tentang teknik cat air. Ya, sampai di sana dulu ada pertanyaan, nak? Jelas ya? Ya. Selanjutnya Pak akan tampilkan video ya. Silakan nanti anak amati apa yang ada dalam video ini. Silakan gali informasi lebih banyak dari tampilan video ini. Jadi tentang bagaimana teknik membuat poster ya dan seterusnya.
Ya, bagaimana? Sudah mendapat bayangan ya? Jadi sudah tampilnya video, udah ya? Sudah. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ya ini ada berupa gambar ya. Di yang sebelah kiri itu ada poster yang sifatnya manual, yang di sebelah kanan itu poster yang bersifat digital. Jelaskan dulu sedikit. Nah, yang sebelah kiri ya itu sifatnya manual, artinya karya poster itu dibuat dengan keterampilan tangan langsung, ya langsung diikat, ya, proses warna sampai selesai. Ya, nah, kemudian ada digital. Poster digital itu ada bantuan apa? Kira-kira ada komputerisasi, ya menggunakan komputer atau laptop. Jadi ada medianya agak berbeda. Nah, kemudian dari kedua poster ini ada persamaan perbedaan. Nah, persamaannya sama-sama kalian membuat itu harus punya ide, gagasan, kreativitas, ya baik manual ataupun digital. Ya, jadi kalian nanti memiliki kreativitas yang lebih harus di sana dikombinasikan antara kedua poster. Nah, kemudian selanjutnya perbedaannya. Jadi perbedaannya yang Pak sampaikan di awal. Jadi yang satu menggunakan tangan, keterampilan tangan dalam proses penciptaannya. Kemudian yang digital itu ada bantuan komputerisasi. Ya, jelas ya? Jelas ya. Mungkin Pak ingin bertanya di sini, mungkin jenis poster apa yang mungkin kalian akan buat? Ya, Nak. Pak, saya mau membuat poster penerangan yaitu tentang bahaya narkoba. Ya, boleh, Nak. Selanjutnya, kira-kira material apa yang akan kalian gunakan? Mungkin ada yang punya Saya, Pak. silakan. Pak, saya akan menggunakan media cat air di atas kertas. Ya, boleh ya, di cat air di atas media kertas. Nah, untuk mempertegas tadi ya tampilan video dan gambar, Pak akan jelaskan sekali lagi. Ya, tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas, kurang kalian paham, silakan boleh bertanya. Nah, Pak awali dari ya, yang kalau yang lihat di layar ya, Nak. Ya, poster merupakan karya seni rupa serapan yang menampilkan komposisi huruf dan gambar untuk menyampaikan pesan tertentu. Ciri utama poster memiliki sifat yang menarik secara visual, sehingga desain poster dibuat dengan warna-warna cerah atau warna kontras sehingga menarik perhatian. Kata-kata yang terdapat dalam poster perlu ditulis dengan cara singkat dan jelas. Maksudnya seperti apa? Ini lah. Nah, poster itu mengandung dua hal. Ada kalimat dan ada gambar. Nah, antara kedua ini saling terkait, ya. Jadi tidak boleh nanti kalian membuat poster hanya menampilkan gambar saja atau sebaliknya hanya tulisan saja. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi idealnya ada dua hal tersebut, ada tulisan, ada gambar. Nah, komposisinya bagaimana? Silakan kalian nanti boleh mengatur, misalnya 50% itu gambar, sisanya tulisan ataupun teks ataupun kalimat. Ya, nah, kemudian secara visual harus menarik. Nah, bagaimana caranya menarik? Ya, caranya mungkin salah satu bisa unsur warna itu diperhatikan. Ya, di mana harus menampilkan warna kontras atau yang sebaliknya. Ya, selanjutnya kalimat dalam poster itu harus ditulis dengan jelas, singkat, padat. Ya, pesannya sampai. Misalnya kalian ingin menyampaikan pesan A supaya A yang sampai. Jangan sampai nanti pesannya maksudnya A, tapi orang lain nanti menanggapi itu B. Itu sudah tidak sinkron. Ya, jadi pesannya jelas, singkat. Yang pertama. Kemudian selanjutnya, ketentuan dalam membuat poster ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Nah, penentuan tema berdasarkan pesan yang disampaikan dan tujuan dibuatnya poster. Misalnya, tema tentang bahaya narkoba. Kemudian dari sana dibuat bentuk visualisasi dan teks.
untuk memperkuat isi pesan yang disampaikan. Nah ini ya, jadi tema nanti lebih sebentar mungkin kita akan sepakati temanya ya. Jadi kita akan berangkat dari tema ini. Setelah itu baru kita proses pengerjaan. Yang pertama. Yang kedua, membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat. Ya, poster berfungsi mengirim pesan pada orang yang melihatnya. Untuk itu perlu memilih kata dan teks yang singkat tapi berkesan. Nah ini, di awal sudah dapat seminggu dari sedikit. Nah, ini berkesan. Kalimatnya mudah diingat. Ya, harus simpel. Kemudian nanti ada penekanan-penekanan, misalnya dari font hurufnya. Ya, hurufnya mungkin berapa besarnya buat? Ya, disesuaikan. Yang itu kecil nanti tidak dilihat ya, jadi itu harus disesuaikan. Yang nomor 3, menggunakan gambar. Selain menggunakan kata ataupun kalimat, poster juga disertai gambar. Penggunaan gambar merupakan salah satu penyampaian pesan yang menarik. Proporsi teks dan gambar disesuaikan dengan informasi yang akan disampaikan. Nah, ini gambar juga ya, jelaskan sekali lagi. Gambar itu supaya nanti nyambung dia dengan kalimat. Jangan sampai nanti gambarnya A, kemudian kalimatnya B. Nyambung ya. Gambarnya A, kalimatnya A. Atau sebaliknya, kalimat A, gambarnya juga A. Sinkron ya. Ini nyambung karena kedua hal ini saling berkaitan. Kemudian yang nomor 4, menggunakan media yang tepat. Nah, penggunaan dalam media poster bisa disesuaikan dengan tempat poster itu diletakkan. Jika diletakkan pada papan baliho, maka media yang bisa digunakan adalah kain atau sejenisnya. Jika poster itu diletakkan di dinding, bisa menggunakan media kertas. Saat ini penggunaan media dalam membuat poster sangat beragam dan ada pula yang dicetak secara digital. Ini media ya. Nah, media itu bermacam-macam ya. Kalau misalnya nanti ditempatkan di tembok, itu bisa dengan kertas, mesin kertas yang juga ada lapisan plastiknya mungkin barangkali ya. Nah kemudian kalau baliho itu menggunakan apa? Misalnya kain ya, artinya disesuaikan ya, dimana nanti kalian menaruh ya. Kemudian ada itu dicetak secara digital di awal sudah sampaikan tadi ya. Nah selanjutnya bahan dan alat membuat gambar poster ya. Bahan dan alat untuk membuat gambar poster yang kita pelajari di sini adalah secara manual, walaupun ada juga yang membuatnya dengan cara digital. Jelaskan poster yang akan kita buat itu secara manual ya. Jadi langsung kalian pakai menggunakan cat air, gambar yang nah, bahan yang pertama kertas. Nah, kertas gambar yang bisa digunakan adalah salah satunya kertas gambar ukuran A3 ya, dengan memperhatikan ketebalan dan tekstur dari kertas tersebut. Gambar A3 sudah semua membawa ya? Sudah. Ya, itu salah satu ya. Nanti kalau ukuran besar ya silakan, misalnya A2 dan lain sebagainya, silakan itu disesuaikan ya. Mungkin ketebalan kertas juga nanti itu disesuaikan juga ya, jangan yang tipis sekali ya, teksturnya juga disesuaikan. Nah, kemudian warna, penggunaan warna bisa bervariasi seperti pensil warna, crayon, cat air atau yang lainnya. Masing-masing warna memiliki karakter yang berbeda, seperti cat air yang memiliki karakter transparan. Nah, warna sebenarnya banyak bisa kita pilih ya, ada pensil warna, ada crayon, ada cat air, atau media warna yang lain. Nah, jelas ketika kalian ini kita akan menggunakan cat air ya di atas gambar ya. Di tekniknya itu transparansi yang sudah Pak jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya alat pensil ya. Pensil digunakan untuk membuat sketsa awal. Karakter pensil juga bermacam-macam, ada yang keras dan lunak, dari pensil jenis A dan jenis B. Selanjutnya yang kedua, kuas dan palet. Penggunaan kuas berfungsi untuk membantu mengoleskan warna, terutama kalau menggunakan cat ya, atau sejenisnya. Kuas memiliki ukuran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan luas bidang yang akan diwarna. Sedangkan palet digunakan untuk mencampur warna. Nah, kuas ya, menggunakan kuas nanti itu tolong diperhatikan ya.
Di kuas itu ada yang besar, ada yang kurang kecil, dari nomor 1 sampai 10 bahkan lebih. Ya. Nah, kalau kalian menggunakan medianya itu luas, gunakan yang kuas ukurannya yang lebih besar. Kalau kecil ya, medianya luas, silahkan boleh kalian gunakan nanti ukuran kuas yang ukurannya lebih kecil. Jadi silahnya kalian menyesuaikan. Ya. Nah, kemudian palet ini silakan kalian untuk mencampur nanti warna, misalnya mau warna hijau, kalian boleh campur warna biru dengan warna kuning, campur di palet ya, sehingga hasilnya dapat yang betul-betul bagus. Itu penggunaan kuas dan palet. Kemudian teknik dan prosedur membuat gambar poster di atas kertas. Yang pertama, kalian siapkan kertas untuk membuat rancangan poster ya. Sudah siap ya semua? Ya. Kedua, membuat sketsa dengan pensil sesuai dengan tema. Nanti sudah kita sepakati dulu skemanya seperti apa. Kemudian ketiga, melakukan proses warna sesuai dengan tekniknya dengan alat yang tersedia. Menggunakan cat air yang kita seperti tadi. Kemudian yang keempat, penyelesaian akhir seperti merapikan dan lain-lainnya. Sudah sekalian itu selesai sampai proses warna. Ya. Jadi sampai di sana dulu. Ada yang kurang jelas, kurang paham, ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Saya Pak, Ya, silakan. Nak. saya mau bertanya untuk bagian alat pensil itu Pak. Ya. Kan ada macam-macam karakter pensil, ada keras sama lunak. Kalau pensil yang karakternya lunak itu yang kayak gimana Pak? Ya, baik. Jadi bagus pertanyaannya. Nah, pensil ya, terkait dengan pensil Pak boleh jelaskan. Ini ada pensil H dan B. Jelaskan dulu pensil H. Ya, kelas. Ya. Jadi contoh pensil A misalnya yang hasilnya nanti keras itu pensil H. Nah, kemudian B lunak. Nah, begini, pengertian lunak ini nanti ada tingkatannya. Contoh misalnya ada 2B. Ya, ada 3B, 4B sampai misalnya 10B. Semakin tinggi, semakin lunak. Jadi kalian misalnya dalam membuat sketsa ya mungkin cukup menggunakan pensil 2B ya. Nah, kalau nanti arsiran boleh tingkatannya lebih tinggi, misalnya 6B, 8B. Jadi intinya sebenarnya semakin tinggi nanti ya ukurannya itu semakin lunak ya, semakin rendah semakin keras di bawah. Yang paling H yaitu pensil H ya. H ada HB ya, ada B tingkatnya sekian ya. Jelas kan? Jelas semua ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau sudah semua jelas ya? Jelas ya. Sebelum kita praktek menggambar ya, kita sepakati dulu ya tema apa yang akan kita ambil dalam praktek menggambar poster. Mungkin di sini ada yang punya ide, silakan karena Saya Pak. Saya punya ide gimana kalau tema posternya ini tentang bahaya narkoba. Iya. Bagus. Mungkin alasannya kenapa nak kamu mengambil tema seperti itu, kan? Alasan saya memilih poster bertema bahaya narkoba yang pertama yaitu supaya tahu bahaya narkoba seperti apa. Yang kedua dapat terhindar dari bahaya narkoba. Ya, bagus ya alasannya. Mungkin yang lain ada yang punya ide yang lain, nak? Silakan. Pak, Silakan. Nak. saya juga setuju dengan pendapatnya tentang bahaya narkoba. Ya. Jadi dua orang ya sudah menyampaikan temanya sama tentang bahaya narkoba. Ya. Berarti yang lain bagaimana? Setuju ya semua? Setuju. Baik ya. Jadi kalian sudah setuju. Kita akan menggambar gambar poster dengan tema bahaya narkoba. Mungkin Pak jelaskan sekali lagi. Mungkin pesan yang disampaikan di sini adalah kalian memang harus tahu ya bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan jangan sekali-sekali untuk mencobanya ya, karena akan membahayakan atau merugikan masa depan ya. Jelas kan? Jelas. Untuk langkah selanjutnya ya, kalian mengerjakan tugas ini ya, tugas gambar ini ada jadwalnya ya. Nah, jadwalnya seperti ini kita jadwalkan, maksudnya kalian kerjakan untuk hari ini dari sketsa, proses warna nanti sampai tahap akhir. Jadi tugas
Yang teknisnya, nanti kalian bisa lakukan seperti ini. Kalian bawa HP semua, nak? Memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Caranya begini. Kalian boleh mencari contoh di internet sesuai dengan tema yang telah kita sepakati tadi. Kemudian, misalnya kalian mencari 2 contoh, 3 contoh, boleh lebih, ya. Nah, dari contoh itu nanti kalian bisa gabungkan, ya. Kemudian kalian kreasikan dengan ide ataupun gagasan kalian yang lain, boleh, ya. Itu satu caranya. Kemudian cara yang kedua, kalian boleh menggunakan ide sendiri tanpa mencontoh di internet, itu boleh, ya. Artinya kalian punya ide orisinil. Jadi kalian punya ide atau gagasan sendiri, itu lebih bagus, ya. Nanti teknisnya seperti itu, ya. Jadwal kita selesaikan sampai tahap akhir. Kemudian kalian bisa menunggu di internet atau juga dengan ide atau gagasan kalian sendiri, ya. Jelas, nak? Ada yang mau tanya? Tidak, ya. Sebelum kita proses gambar, ya, Pak akan bagikan LKPD dulu. Di LKPD ini nanti ada petunjuk, ya, silakan kalian baca lebih teliti, ya, petunjuk yang ada di LKPD. Pak bagikan dulu, nak. Sudah semua, ya, dapat, nak? Sudah.
Dan ingat ya nanti sketchnya itu antara gambar dan tulisan jadi simple jelas ya. Baik Pak, perhatikan kayaknya sudah semua ya selesai dasarnya. Nanti selanjutnya silakan kalian proses warnanya menggunakan teknik cair ya. Silakan.
Ya, cukup ya. Akhirnya kayaknya tugas kalian sudah selesai juga ya semua ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin tugas yang kalian sudah buat kalian presentasikan di depan kelas ya. Mungkin ada yang siap nak mempresentasikan di depan kelas? Siap. Ya, silakan. Ini adalah hasil dari gambaran yang saya buat. Ini adalah poster stop narkoba. Nah, di sini ada tulisan stop narkoba dan sayangi keluarga. Di sini saya menyampaikan pesan bahwa kalian harus menyayangi keluarga dan menjauhi narkoba. Saya memakai warna kuning karena di sini poster ini agar terlihat semakin ceria. Sekian dari saya. Ya, nah demikian ya presentasi dari kalian yang sudah memaparkan tentang karya yaitu tentang narkoba dan bahaya narkoba. Oke, barangkali ada yang ingin bertanya dari tugas teman kalian yang sudah selesai. Silakan, katakanlah. Ya, silakan. Saya cuma nulis kesalahan, itu kerapiannya kurang, sama tulisannya agak turun ke bawah. Itu aja. Baik, terima kasih nih ya. Ya, silakan. Ya, itu tulisannya typo, ICE, bangganya. Iya. Sengaja saya buat ini katanya nggak bagus soalnya. Ya, berarti artinya begini.
ya memang sengaja membuat biar kalimat itu mungkin ada terpesan ya seperti dia sampaikan. Ya, mungkin presentasi dari teman kalian yang pertama kira sudah cukup ya. Kita beri tangan dulu saya. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya ya, yang kedua, silakan maju ke depan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat. Poster yang saya buat ini menggunakan tema bahaya narkoba. Di poster saya ini, saya menggunakan campuran antara tulisan dan juga gambar. Untuk tulisannya, di sini saya membuat dua tulisan. Yang pertama yaitu tulisan Say No To yang menggunakan warna biru tua, dan tulisan kedua yaitu Drugs yang menggunakan warna merah tua juga. Dan untuk gambarnya, di sini saya menggambar 3 buah gambar. Yang pertama yaitu daun ganja yang diberi pada silang, yang berarti kita harus menjauhi narkoba itu sendiri. Dan selanjutnya juga ada rokok yang akan membunuh kita, dan juga obat-obatan terlarang yang tidak boleh kita konsumsi. Untuk latarnya, saya menggunakan latar yang kontras, yaitu warna kuning. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, baik. Nah itu presentasi dari teman kalian sudah selesai ya. Nah, beri kesempatan mungkin ada yang bertanya atau memberi saran ya terkait dengan karya yang sudah dihasilkan oleh teman kalian. Kira-kira ada yang bertanya? Silakan ya. Untuk itu sendiri yang ditanyakan itu tidak ada, tapi saya ingin memberikan saran, yaitu untuk latarnya jangan setengah-setengah, langsung aja semuanya diberikan latar. Terima kasih sarannya. Ya, itu ada saran dari temannya ya, artinya latar belakangnya kurang. Jadi masih ada titik-titik kita harus menceritakan kurang total ini semua. Nah, mungkin barangkali itu maksudnya ya. Nah, silakan duduk ya, kita beri pertanyaan. Selanjutnya ya, yang presentasi ketiga ya, silakan di depan. Yang lain diperhatikan ya. Berikut hasil poster yang saya buat, yang dimana bertemakan bahaya narkoba, yang saya buat terdapat tulisan jauhi dirimu dari narkoba, dan di bawahnya terdapat gambar jenis-jenis narkoba, dan saya mewarnainya dengan jenis-jenis berbagai macam warna yang mungkin terlihat ramai. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, sebenarnya sudah selesai ya presentasi singkatnya. Mungkin ada yang bertanya atau menyampaikan saran ataupun yang lainnya, silakan. Keterangannya nah. Ya, silakan. Saya mau bertanya, saya juga mau kasih saran, tapi saya mau apresiasi karena walaupun ramai banget warnanya, tapi bisa kepadu-padan, jadi bagus banget. Ya, artinya sudah. Ya, baik satu ya, teman yang menuju depan ke presentasi karya. Saya Silakan ya, ini ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan hasil poster saya. Sama dengan teman-teman yang lain, saya membawa tema tentang bahaya narkoba. Di sini saya pakai kata-katanya, ada katakan tidak pada narkoba. Warnanya juga simpel, jadi saya ngambil warna temanya lebih merah, coklat, pokoknya warna-warna yang berani, tapi ya sifatnya agak-agak gelap-gelap gimana gitu, tapi berani gitu. Terus saya juga pakai ada tanda larangan di sini. Ada pokoknya bahan-bahan terlarang terkait narkoba. Terus makna yang saya bawa melalui poster ini adalah jangan pernah mencoba narkoba, sekali-sekali jangan pernah mencoba narkoba. Makanya warna yang saya pakai di sini agak strong, itu biar bisa memadu-padakan dengan tema yang saya bawa. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, presentasi dari teman kalian sudah selesai ya. Mungkin barangkali ada yang bertanya, silakan. Saya Pak, Ya. untuk backgroundnya itu kurang warnanya yang kurang lengkap.
Kalau bisa dilengkapin, itu warnanya tuh biar mencolok gitu kayak warna merah, biar kelihatan cerah gitu. Ya mungkin ini ya bagian ini maksudnya ya. Ya, saran dari teman kalian ya. Baik, Pak Kira sudah cukup ya. Kita beri tangan dulu semuanya. Baik, setelah kalian selesaikan tadi ya kerjaannya, gambar poster ya sudah presentasi juga ada beberapa teman kalian depan. Dan selanjutnya akan nilai pembahasan kalian satu persatu ya di bawah ke depan. Silakan sudah selesai nilai silakan kembali. Oke, sekarang ayo depan. Ya. Baik, sudah semua nak? Sudah. Nah, Pak evaluasi sedikit ya tentang karya yang sudah kalian buat ya. Hanya Pak pertama itu apresiasi karena kalian sudah bisa paham ya sampai membuat karya seni poster ini. Tapi ada beberapa yang berupa garis bawah. Nah, yang pertama mungkin dari menerapkan sketch ya, komposisi diatur yang adalah gambar dan tulisan yang mana menjadi penekanan itu ditekankan terutama dalam kalimat jadi sudah jelas mudah dipahami. Kemudian yang kedua dari segi gambar ya, dari segi gambar itu diperhatikan supaya nanti tidak selalu ke kiri ke kanan ya, itu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian dari teknik pewarnaan ya, teknik cat air itu adalah transparan, itu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tapi secara umum, secara keseluruhan, Pak anggap kalian sudah mampu dan paham tentang apa
apa itu menggambar poster dengan teknik cat. Ya, jadi kita beri aplaus untuk semua ya. Nah, setelah kita lalui pelajaran ini, kira-kira bagaimana? Ada manfaat nggak kira-kira bagi kalian semua? Ada manfaat seperti awal Pak sampaikan, kalau kalian sudah ya serius ya ikut mengikuti pelajaran ini pasti ada manfaat itu berkaitan dengan karya seni dua dimensi yaitu membuat gambar. Ya, nah ini Pak ada gambar refleksi, ya, silakan nanti Pak bagikan ya. Kalian boleh isi tinggal tentang saja. Nah, ini hasilnya Pak akan minta di akhir pelajaran ya kita bagikan. Semua sudah dapat kan? Sudah ya, kalau kalian lihat nanti di akhir pelajaran Pak minta itu. Nah sebelum Pak akhir pelajarannya, mungkin ada yang mau bertanya? Ya Pak, Ya silakan. untuk minggu depan menjelaskan materi tentang apa Pak? Oh iya, baik. Nah materi yang akan kita bahas minggu depan yaitu kita akan membahas tentang seni rupa 3 dimensi, yaitu tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, tentang teknik ya, prosedur yang kita harus lakukan terkait dengan membuat karya seni rupa 3 dimensi, nanti itu minggu depan kita jelaskan. Ya, jelasnya? Yang lain ada yang bertanya? Ya ya, sudah sangat jelas ya pelajaran hari ini. Nah sebelum kita akhiri pelajarannya, kembali kita berdoa sebentar ya, karena proses belajar kita dari awal ya sampai saat ini sudah lewat dengan sangat ya Bapak sangat apresiasi. Bapak, silakan pimpin doanya sebentar. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran seni budaya, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Doa sebentar. Ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini ya, kita akhiri dengan Paramosanti. Pada asana Paramosanti. Om Santi 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 Om.